kan dari awal tadi Pak Arief sudah menjabarkan sistem semuanya, terus ditambah lagi humas kita, ya kenapa lagi? Saat ini kita hanya memang teman-teman kebetulan, alhamdulillah puji Tuhan ya di tempat yang tepat. Karena saat ini yang kita butuhkan nanti juga jaringan P-Network itu nanti kan maksudnya baru awal delalai itu bahasa apa ya? Nah kebetulan kita kan sudah di web 3, berarti kan tidak usah repot-repot kebingungan. Yang kita dengarkan tadi bersama memang awalnya nanti kan yang kita butuhkan apa sih? Duet yang tadi Pak dari Garut juga bilang. Nanti dapat mobil saya jual lagi gitu. Saya pun ingat ini. Saya ingat dulu waktu saya sebagai host ya di PSSG dulu. Untuk menjadi admin itu nanti bahasa pencairannya juga seluruh admin nanti ada dapat 0,5 koin dulu bisa dicairkan. Saya ingat, gitu loh. Saya ingat. Nah, di situ saya mencoba. Oh, berarti ini yang adalah itu tadi lah saya pernah sampaikan. Saya memang dulu kalau udah kerja itu fight apapun yang saya dapatkan informasi ya saya sampaikan. Akhirnya kan memang sudah saya sampaikan di sana walaupun tidak diimplementasikan saya malah dikik. Yang adalah saya dipercaya oleh komisaris itu pun juga saya pernah cerita ke teman-teman. Tidak sehari 2 hari, tidak seminggu 2 minggu ngopi bareng ngalor ngidul belum tentu saya iya. Karena untuk pemahaman web 3 itu tadi sangat-sangat beda banget, berlawanan banget. Makanya saya dulu juga nanti kalau sudah exchanger saya sendiri juga bisa umum, saya juga bisa. Awalnya demikian juga. Sebelum saya ngambil keputusan, akhirnya berani mengambil sikap yang dulu saya jalankan di Exchange Collab. Itu jadi saya siap setelah saya pelajari web 3 itu begini dan menunjukkan suatu aset nanti begini ya sudah saya ambil keputusan saya membentuk yang dulu namanya Exchange Collab pencairan pertama. Walaupun pun saya pun juga pernah namanya hal baru ya, berkeceplosan dalam arti keinginan harapan bersama semoga sebelum lebaran. Tapi kan juga belum, pemahaman saya beda ternyata juga belum. Karena memang jaringan web 3 ini memang harus ekosistem tadi semuanya harus kuat dulu, karena ini nanti memang ceritanya kan sebagai stablecoin uang digital yang pertama kali di dunia. Jadi kalau kita hanya mempelajari setengah-setengah ya repot. Makanya saya pun mau dihujat kayak apapun namanya beda sistem. Ya, kalau saya meyakini yang namanya pemahaman itu tadi ilmu tuli zamani itu kan tidak langsung. Ada yang mungkin pemahaman ikut obrolan dengaran gini baru pemahamin, ada yang seminggu, ada yang baru 1 tahun baru memahami ilmu tadi. Nah, yang penting tidak bosan-bosannya yang namanya edukasi pemahaman tadi. Ya teman-teman, mohon maaf seandainya saya mengulang-ulang lagi, Pak Yulianto mengulang lagi, ditambah lagi Pak Arief memberikan informasi baru dan ditanya-tanya lagi, itu hal yang biasa. Yang penting pada dasarnya memang kita niat tulus memberikan informasi tadi tentang perkembangan web 3 ini tadi, bagaimana teman-teman tadi sabar menunggu. Karena ini proyek beneran yang hanya 5 ton lebih sedikit, nanti minimal nilai yang akan diperlihatkan ke koin teman-teman adalah 314159. Berarti 4 miliaran lah bahasanya. Loh, berarti kan besar. Dulu untuk berjalannya kripto biasa seperti Bitcoin dulu cita-citanya kan sebagai mata uang. Untuk meraih harga 1 miliar aja butuh 10 tahun. Ya kan? Ini sudah jelas bahwa ada namanya duta GCV, ambasador segala macam, dan teman-teman sudah mempraktekannya di dalam PIFES pertama, PIFES kedua, itu sudah jelas bahwa GCV tadi di dalam blockchain itu sudah menang. Cuma bagaimana saat ini tadi Core Team tetap memegang janjinya akhir
tahun ini dibuka. KYC selesai di November 30. Harus selesai dulu tanggal 30 November. Itu harus selesai dulu yang namanya program KYC. Setelah itu tadi di awal bulan nanti ada yang tadi disampaikan Pak Arif adalah pengembangan di-open-kan-nya yang itu jaringan stellar. Ya kan, jaringan stellar apa? Ya dari Google kan teman-teman juga bisa buka. Setelah itu apa? Di pertengahan bulan Desember, di situ kan kuantum sistem perbankan connect semua jadi satu, CBDC, karena arahnya digital. Ya sudah, berarti apapun teman-teman memang nanti yang saya sampaikan dulu juga di awal, nanti kalau cair di pertama Agent Collab, teman-teman pakai rekening apapun boleh, monggo, masih bisa kita tolerir. Pada saat nanti kalau sudah enggal nirwana sejati, kita harus menggunakan rekening digitalisasi supaya teman-teman walaupun pioner, itu kan seorang pioner harus juga mengikuti sistem perubahan yang baru. Jadi jangan bertanya, Pak boleh nggak saya pakai mandiri, boleh nggak Kak pakai BNI, boleh nggak pakai BBD. Hilangkan pemikiran konvensional. Saat ini teman-teman sudah arahnya dibuat adalah bagaimana mengimplementasi yang pertama kali di dunia dan khususnya kita di Indonesia, yaitu mendapatkan mata uang rupiah. Bukan berarti dibatasi sama haknya yang disampaikan Pak Gubernur BI Pak Wardio, bahwa CBDC atau kripto ataupun cryptocurrency atau namanya proyek Garuda, teman-teman boleh kok di dalam dunia metaverse nanti mau beli mobil boleh, mau beli apa itu nanti juga kedepannya seperti itu. Ya, berarti kalau sudah berbentuk uang pi dikonversikan di mata uang rupiah, nah, teman-teman boleh mau beli apapun boleh. Cuma harapan Foyan jangan keburu-buru membeli produk-produk tersebut. Gunakan dulu nanti untuk mungkin membantu atau membayar hutang-hutang dulu, ya kan. Kalau hutang plong ya sudah 250 cair aman, dijamin itu nanti baru kedepannya akan melangkah yang 1M. Aman, melangkah yang mungkin lebih dari 1M. Sudah, setelah itu melangkah lagi lebih dari 1M. Setelah itu silahkan teman-teman mau butuh rumah yang mewah, monggo silahkan ambil. Yang penting ada koin. Setelah itu pengen mobil yang mewah, silahkan ambil. Tidak usah harus buka-buka apa, silahkan ke dealer aja. Nanti kan juga banyak sudah di Indonesia atau dunia ini sudah connect, namanya ada Toyota, ada BMW, ada Mercy, ada Cherry, ada banyak sekali yang sudah terverifikasi ataupun mengikuti Web 3. Ya bukan berarti nanti sudah open pin network, saya bicara open pin network, saya langsung ke dealer, saya langsung ke ini. Ya, ini kan baru itu nanti tes uji dibukanya antara Web 2 ke Web 3 perubahan sistem. Ini kan butuh tahapan untuk dibuka jaringan global atau open mainnet. Open mainnet nggak tahu kapan. Kalau open mainnet itu nggak tahu apakah 2027 atau 2030, nggak tahu, tergantung itu nanti ekosistem kita yang di bawah ini. Nah, saya pun termasuk di ekosistem karena mendistribusikan dari apa yang kita miliki yang di smart contract, ada koin ataupun kripto yang di dalam smart contract. Koin-koin yang sudah tersedia di Web 3. Aset juga tidak berkurang, justru makin bertambah. Karena apa? Kita sudah investasi besar-besaran sebelumnya dan sudah menjalankan ekosistem di dalamnya. Ya saat ini tidak ada namanya itu market itu tidak usah, apapun kita masing-masing aja, karena kita kalau sudah cair ya sudah bebas kok teman-teman. Ya kayak Alfamart, tambahan Indomaret itu malah kalau sudah ada itu kan udah masuk rekening barcode semua juga bisa kok. Kalau masuk sistem payment gateway itu nanti kan hanya pembatasan paling hanya 300 juta per hari, ya itu untuk pentransferan. Tapi kalau untuk sistem itu nanti kan lebih dari itu. Ya harapannya apa? Tetap saat ini bagaimana kita sehat, berpikir positif. Saat dibuka jaringan Pi Network ini adalah sejarah baru tentang Web 2 ke Web 3. Setelah itu apa? Ya sudah dipastikan kita yang sudah terlaku ya berjalan di Web 3. Sudah, teman-teman kirim koin aja.
Ya, kirim koin, kita akan mendistribusikan yaitu rupiah ke dalam rekening teman-teman. Insya Allah lebih dulu teman-teman yang di Eceng Collab dipastikan akan terima lebih dulu. Setelah itu enggak, hanya selisih paling lama kan beda bulan saja. Tapi yang penting kan sudah jelas ya, dibandingkan nanti teman-teman di luar sana ya yang tidak didaftar ke Enggal, saya tidak tahu. Tidak tahu apakah dia bisa mencairkan atau tidak, apakah dia bisa barter-barter di sebuah marketplace atau tidak. Tapi kalau saya lihat sampai detik menit ini, memang disampaikan Pak Yulianto tadi, belum ada salah satu marketplace yang membuka diri, saya sudah siapkan produknya. Ini loh kantor saya di sini, ini loh izin-izin saya untuk namanya menjalankan sistem di Indonesia. Semua masih mengakui saya dari hackathon. Iya, itu syarat mutlak. Syarat mutlak. Kalau sudah syarat mutlak dari hackathon sudah, izin-izin terkecil di Indonesia harus wajib. RT RW aja harus saya. Saya di Sleman aja untuk daftar izin sebelum arah ke pajak ya. Saya kemarin arah ke pajak diminta untuk Bapak ke RT RW, setelah itu lingkungan, setelah itu kelurahan. Ke RT RW sudah, RT sudah alhamdulillah. Lingkungan aja di situ harus menyesuaikan. Ternyata setiap usaha itu ada namanya diminta biaya sekian-sekian. Ada minta kurang lebih nggak banyak, 2.500.000. Cuma minta di tanggal 1 harus presentasi. Itu izin lingkungan. Kalau tidak Pak Bapak, sebelum tanggal 1 siapkan saja kalau buru-buru, yaitu ongkos-ongkos untuk ketua-ketua kita. Setelah itu Bapak siapkan snack-snack, baru administrasi 2.500.000. Setelah itu di kelurahan pun dikedipin, nanti Bapak keluar lurah, Bapak itu nanti ketemu mata. Setelah itu baru saya bawa surat tanda tangannya baru ke perpajakan. Ini untuk mengarah ke sana. Kenapa? Sekarang kok baru jalan Pak? Karena kemarin kita untuk perizinan kita tingkat atas dulu. Baru sekarang atas sudah on berjalan, tingkat bawah jangan sampai lupa. Harapan saya kemarin adalah semua sudah berjalan, berarti saya tinggal mengundang pemerintah setempat. Pemerintah setempat itu mungkin lingkungan, RT, lurah, polsek ataupun mungkin pemerintah setempat lah pokoknya. Harapannya demikian supaya ini hadir loh cryptocurrency di Indonesia. Saya buka di Jogja, tujuannya adalah membangun namanya ekonomi baru. Nah, ini juga sudah semua kita lakukan. Cuma memang dalam proses belum selesai semuanya. Tapi kalau disalah-salahkan Enggal, belum izin, belum ini, OJK belum muncul, Bapeti belum muncul. Nah, muncul bagaimana mereka aja masih dalam masa transisi. Mana berani mengeluarkan. Mengeluarkan adalah paling terakhir di tanggal belasan Januari. Gitu loh. Jadi kadang pro kontra tadi untuk menyalahkan kita juga belum transaksi Pi kan nanti Indonesia regulasi seperti aja belum tahu. Apakah Pi itu nanti langsung diterima kan juga belum tahu. Memang seluruh bank menggunakan teknologi Web3, bukan berarti dikoneksikan, menggunakan Web3 gitu loh, mengupgrade gitu loh. Kalau kita lihat kemarin tuh gitu. Nah, saat nanti kalau sudah dibuka jaringan, Indonesia pun seperti apa belum tahu. Tapi yang penting kita Enggal sudah menyiapkan koin-koin di dalam Web3 tadi. Desentralisasi, siapapun tidak bisa namanya mengendalikan. Pemerintah aja boleh melihat, tapi hanya memantau, ya, tapi tidak bisa mengendalikan. Bisa memantau, tujuan adalah transaksi blockchain tadi, apakah dia untuk pencucian uang ataupun transaksi narkoba atau namanya teroris. Nah, itu toh aja. Tapi kalau untuk diambil itu tidak akan bisa, karena Web3 tadi sangat-sangat safety, sangat-sangat aman. Kelemahannya Web3 ataupun aset untuk Pi, kelemahannya adalah di Prasa Sandi. Ingat teman-teman, saat ini jangan sampai Prasa Sandi tadi hilang, ketelisut ataupun mungkin kemana-mana.
Jangan sampai link-link ini masih, karena web 2 masih banyak. Link-link apapun di situ, entah bansos, entah apa, iming-iming diklik, tahu-tahu mengcopy data HP teman-teman, apalagi teman-teman, oh ada undangan kayak kemarin, tahu-tahu teman-teman balas ada OTP, ya sudah wassalam, pasti dibaca. Setelah dibaca, akhirnya apa? Ya sudah, yang kalau dia pioner, yang jahat mengambil Prasu Sandi, tahu-tahu hilang nanti. Harapannya jangan sampai. Ini aset besar. Satu koin itu nilainya luar biasa lah. Contohnya aja, kalau saya tidak bicara koinnya nilai berapa, tapi saya harapkan ada minimal di CV. Saya hanya bisa mengeluarkan 1 miliar 1 bulan itu untuk enggal minimal, untuk pencairan enggal yang pertama loh. Ini kan sudah luar biasa loh. Dan berani mulut saya dari awal sampai sekarang, kecuali untuk yang sudah kita buat di awal dan kita tutup adalah di Exchange Collab. Itu memang hanya 250 juta, itu manual. Ya, manual, termasuk ini sistem juga nanti kemarin saya ngobrol panjang lebar juga itu nanti akan manual. Bahasanya apa? Nah, saya akan cairkan itu liquid. Contohnya habis, contohnya 850 miliar atau 1 T lah bahasanya. Saya kirim ke enggal. Kalau mau secara manual, ini kan token Voyen pegang, token Pak Irmansyah sebagai keuangan pegang. Mau nulis capek nggak apa-apa. Tapi kalau tidak mau capek, kita bayar bank dulu. Ini manualnya begini. Karena apapun kita menghidupkan API tadi, jujur kita bukan berani nggak bayar. Kemarin kita sudah ke server, ke Telkomsel. Di situ kurang lebih permintaannya adalah hanya kita butuh 16 server aja untuk paket-paketnya itu kurang lebih 800 juta. Itu belum yang lain-lain loh ya. Saya bicara belum yang lain. Terus IT-nya saja 285. Belum namanya untuk KYT Singapura 37.000 US dollar. Terus KYC Dukcapil supaya semua autopilot di situ mintanya adalah 20.000 per user. Untuk transaksi setelah itu sudah koneksi apapun, ternyata juga kita dalam waktu dekat ini siapkan 1,5 miliar. Nah, seperti ini kan, apakah teman-teman di luar sana kan sudah 500.000 itu kali 30.000. Kalau mereka berpikirnya kan negatif, Voyen ngumpulin duit aja. Dulu aja belum cair, sekarang ngumpulin lagi, kan begitu. Nah, kalau dihitung-hitung bahwa ini nanti adalah proyek kita bersama, salah besar. Hitung aja, saat ini yang sudah terverifikasi masih, ya jujur ya, masih di bawah 5.000. Dikalikan aja cuma berapa. Sedangkan yang kita keluarkan bahasanya lebih dari itu. Belum lagi namanya pengeluaran setiap hari, ya kan, belum lagi untuk per bulan untuk kita menjamu tamu-tamu yang bekerja, yang setiap hari verifikasi, setiap hari apa, itu tadi berapa, legal berapa, itu tadi kan tetap listrik apakah nggak dibayar, kan gitu bahasa istilahnya, internet nggak dibayar, nah itu tadi. Nah, tapi ini kan transparannya Fauzian, maksudnya supaya teman-teman tadi jadikan ini tadi bahwa di luar sana kan taunya adalah Voyen tadi pengepul duit, ya kan, makanya saya senyum aja. Pada dasarnya sebenarnya mereka mungkin iri, karena saya pernah masuk debat di dalam grup sebelah tadi tentang katanya mereka ahli-ahli kripto. Ahli-ahli kripto, sedangkan kemarin yang saya share itu adalah Web 3. Mereka menggantikan nge-share yang lain, itu Web 2. Web 2 pun milik orang, bukan milik pribadi, gitu loh. Nah, saya bicara adalah Web 3, aset sudah ada jelas bahwa ini proyeknya Web 3. Nah, ini kadang nggak nyambung, tapi mereka menggoreng bahwa Voyen tadi hanya omon-omon, Voyen tadi hanya, enggak. Saya siap, dan setiap hari informasi apapun saya update, kadang live, ya kan. Dan saya sampaikan ini kegiatan apa setiap hari saya perlihatkan. Kalau Sabtu ini tadi memang off total, tidak ada kegiatan kecuali besok saya akan mengadakan kopdar di Kota Sragen. Sekaligus saya ketemu sama admin Exchange Collab untuk sharing tentang data yang beliau pegang.
siapa-siapa yang diganti dulu, siapa-siapa yang diganti, supaya kevalitannya pada saat nanti saya meminta jasa perbankan untuk mendistribusikan uang, tidak ada kekeliruan lagi, supaya tidak ada salah mentah lagi. Makanya nanti setelah saya diskusikan, pasti ada meeting admin Essengko Lab, agar supaya masing-masing admin tadi juga bertanggung jawab untuk memfollow up, termasuk yang meninggal kemarin tadi siapa, tolong admin hubungi ahli warisnya siapa. Karena apapun kita punya tanggung jawab, harus semua terselesaikan dengan baik. Loh, kenapa? Ya kita butuh kesiapan dong, karena Desember sebentar lagi, karena sebentar lagi akan dibuka jaringan P-Network, ya kan, jaringan ini baru dibuka aja bisa cair insya Allah. Nah, baru dibuka aja bisa cair insya Allah. Apa? Yang 250 juta per pioner insya Allah. Kapan Pak? Nunggu Pak Nikolas. Pak Nikolas buka November ya alhamdulillah. Tapi kan kita ingat di beranda di situ kan ada muncul yaitu 31 Desember.